Misalkan kita pakai yang ini, Tree Maps. Kita klik, nanti dia akan menunjukkan seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat proporsinya ya. Ini termasuk grafik untuk melihat proporsi. Ternyata yang paling banyak proporsinya adalah yang 2018. Nah, selain itu kita juga bisa memakai filter ya. Karena kan kayaknya tua banget nih kalau kita lihat dari film ketika Netflix baru dibuat. Ya ini 1925. Misalkan kita mau menampilkan film dari tahun 2000 aja sampai tahun 2021. Kita bisa memanfaatkan yang namanya filter. Nanti teman-teman bisa drag and drop release year-nya ke bagian filter. Bagian sini. Lalu kita tinggal set nih filternya. Misalkan kita mau lihat dari tahun 2000 aja. Kita set dari tahun 2000 berarti. 2000 sampai 2001. Lalu kita apply. Nanti grafiknya akan menyesuaikan. Selanjutnya tinggal kita oke. Nah, itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin warnanya kita ubah ya. Warnanya kita ubah jadi warna merah. Nah, warnanya kemudian kita atur intensitasnya. Semakin banyak film, warna merahnya akan semakin pekat. Itu juga bisa kita atur. Caranya adalah berarti kita perlu jumlah film. Karena kan kita mau lihat, karena kita mau ngatur warna berdasarkan jumlah film ya. Berarti kita butuh jumlah filmnya. Teman-teman bisa drag and drop title ke bagian warna. Oke, nah nanti jadi seperti ini ya. Jadi kacau. Kita perlu ngitung dulu jumlah filmnya. Karena kan yang tadi kita masukkan ke dalam color itu title-titelnya. Titel tersebut belum kita hitung. Nanti tinggal klik bagian sini, lalu kita hitung. Kita count. Jadinya seperti ini. Warnanya tinggal kita ubah ya. Kita klik warna, kemudian edit colors. Kita pilih yang warna merah. Red. Lalu kita apply. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Semakin banyak jumlah film pada tahun tertentu, maka akan semakin pekat warnanya. Dan semakin muda warnanya artinya filmnya semakin sedikit. Nah, kita tapi nggak tahu nih di sini nih berapa jumlah film pastinya. Di sini kita cuma terlihat tahunnya aja. Untuk melihat jumlah film kita harus menghover pakai kursor. Untuk menambahkan detail berapa jumlah filmnya, teman-teman bisa drag and drop title ke dalam details. Yang ini. Kita drag and drop lagi, nanti dia akan kacau lagi tampilannya. Di sini tinggal kita count ulang. Measure, lalu kita count. Ini adalah hasilnya. Bentar. Bukan di detail, sorry, tapi di label ya. Saya salah drag and drop. Harusnya di label. Titel ini kita masukin label, lalu kita hitung. Count. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Selain menampilkan warna, sekarang grafiknya sudah menampilkan jumlah filmnya. Nah, ini contoh visualisasi kedua menggunakan tree map. Lalu bisa kita kasih nama ya, bebas namanya mungkin proporsi film. Proporsi film per tahun. Oke. Lalu kita buat lagi, misalkan sekarang kita buat grafik garis. Dengan hal yang sama. Ini kan kita pakai tree maps ya. Kita hanya bisa lihat proporsinya. Selanjutnya kita coba pakai grafik garis. Kita buat worksheet baru. Nah, di sini tinggal kita pilih ya. Kita sama, kita ingin melihat jumlah film per tahun. Berarti kita perlu drag and drop title ke dalam rows. Lalu kita hitung, kita count. Selanjutnya kita drag and drop release year-nya ke sini. Nah, ini adalah grafik garis. Sebenarnya Netflix ini ada dua tipe ya film, teman-teman. Ada Netflix yang filmnya episode,
ada Netflix yang filmnya itu one shot. Episode itu kan ada episodenya, episode 1 sampai episode berapa. Kemudian kalau one shot itu yang satu kali tayang aja. Atau Netflix nyebutnya itu TV shows sama movie. Kita juga bisa lihat perkembangan, teman-teman. Perkembangan jumlah keduanya. Jadi bisa kita filter. Kita mau lihat salah satu atau kita bisa lihat keduanya. Caranya adalah teman-teman tinggal drag and drop type. Ini ya, type, fitur type ke dalam filter, ke dalam sini. Nanti tinggal teman-teman centang movie dan TV show. Centang keduanya, lalu klik apply. Lalu klik OK. Tapi di sini tidak terjadi perubahan, karena kita harus tambahin color-nya dulu. Kedua film ini kan tipenya beda. Yang satu itu movie, yang satu itu TV show. Untuk melihat perbedaan keduanya, kita bisa nambahin color. Teman-teman nanti tinggal drag and drop type juga ke dalam color. Nanti bakal terlihat. Nah, yang color biru ini movie, yang color kuning ini merupakan TV show. Jadi terlihat nih, ternyata Netflix paling banyak itu membuat movie ya, dibanding membuat TV show. Ya mungkin karena movie lebih rendah mungkin budgetnya, karena cuma one shot. Lalu bisa kita filter juga, filter berdasarkan tahun ya. Misalkan kita mau nampilin dari tahun 2000 aja. Nanti tinggal drag and drop lagi release year, kita taruh di filter, lalu kita set dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Apply. Oke. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya seperti ini. Mungkin supaya lebih terlihat, kita bisa pakai grafik yang area. Nah, jadi lebih kelihatan ya kalau pakai area. Yang kuning ini TV show, yang biru ini movie. Lalu kita bisa ganti warnanya juga. Kita ganti warna Netflix, warna merah. Edit colors, pilih paletnya, merah. Lalu jangan lupa di assign. Ini kalau langsung di OK, dia nggak akan ganti warna. Teman-teman harus assign warnanya dulu. Pilih merah, kemudian assign palet, apply, OK. Nah, ini tampilannya, bisa dilihat di sini. Kita juga bisa nambahin ini ya, misalkan teman-teman mau nambahin jumlahnya di dalam diagram atau di dalam plot ini. Jumlah film pastinya kan, untuk melihat jumlah film kita harus menghover kursor ya. Gimana cara kita kalau mau nampilin secara langsung? Teman-teman bisa drag and drop title ke dalam label. Nah, kita tunggu ya, karena banyak banget titelnya. Dia jadi agak lemot. Ada 8.000 titel. Oke, nah nanti jadi seperti ini. Ini masih kacau ya diagramnya. Jangan lupa di count, karena kita mau lihat jumlahnya. Measure, kemudian klik count. Sebentar, kita tunggu dulu.
Nah, ini terlihat ya sekarang. Teman-teman bisa lihat di grafiknya sekarang sudah ada angka-angkanya. Jadi lihatnya lebih mudah sekarang. Nah, itu untuk grafik ketiga kita, yakni grafik film per tahun. Sini tinggal kita kasih nama jumlah film per tahun. Nah, kita bisa bikin grafik baru. Mungkin sekarang kita bikin grafik batang. Nah, kita bikin grafik batang ya. New worksheet. Kita bikin grafik batang berdasarkan misalkan film ya. Film itu berapa? Kira-kira tertariknya orang itu film apa sih? Genre apa? Kita akan lihat jumlah film berdasarkan genrenya. Genre komedi berapa? Genre adventure berapa? Genre horror berapa? Kita akan lihat seperti itu. Nah, berarti kita butuh genre film. Karena kita butuh genre film, kita bisa mendrag and drop list in. Drag and drop, kita drag and drop ke dalam row, genre filmnya. Lalu karena kita mau tahu jumlah filmnya, kita butuh title ya. Title kita drag and drop kemari. Lalu jangan lupa kita hitung title count. Ini dia tampilannya teman-teman. Tampilan grafik batang horizontal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini grafik batangnya masih mencar-mencar ya. Yang besar ada di bawah, yang lebih kecil ada di atas. Sekarang kita coba urutkan grafik batangnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Caranya adalah teman-teman bisa klik dan segitiga lagi di sini. Lalu kita sort ya. Kita sorting. Kita sorting descending. Descending bentar, mana? Data search bukan descending. Bukan, sorry, alphabet field. Nah, ya. Di nested ya. Bukan di data source, tapi di nested. Kita pilih sorting secara descending. Oh, ternyata paling banyak Netflix buat film drama internasional. Lalu bisa kita close setelah kita sorting. Bagaimana kalau kita menampilkan 10 genre saja? Kan kalau kita lihat ini banyak genrenya. Genrenya itu ada ya banyak lah. Bagaimana kalau kita mau menampilkan 10 genre paling banyak? Nah, berarti teman-teman nanti bisa tambahin filter ya. Bisa ditambahin filter di sini. Bisa kita tambahin filter genre terbanyak ya. Bentar. List in, kita bisa tambahin filter. Lalu kita bisa lihat, bisa klik bagian sini. Jadi nanti di list ini kan genre ya. Genrenya kita drag and drop, masukkan ke dalam filter. Lalu teman-teman klik bagian sini, top, tab top ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal by default, ini centang. Nanti dia akan otomatis menampilkan 10 genre teratas. Apply. Oke. Ini dia teman-teman. Dia akan menampilkan 10 film dengan genre teratas. Lalu nanti tinggal disesuaikan aja warnanya. Kita ubah jadi warna merah. Kalau warnanya pengen disesuaikan dengan jumlah film bagaimana? Kalau pengen disesuaikan dengan jumlah film, nanti tinggal di drag and drop title ini ke dalam color. Lalu tinggal kita count. Nah, ini adalah hasilnya. Kita ubah jadi warna merah. Nah, ini dia, teman. Ini adalah grafik batang ya. Grafik batangnya bebas sebenarnya, teman-teman. Kalau pengen pakai yang horizontal juga boleh. Horizontal tinggal dipindahin aja. Listed in pindah ke kolom. Nah, kalau
ini pindah ke row. Nanti dia otomatis menampilkan secara horizontal. Mungkin saya kembalikan ya ke vertikal. Nah. Oke, selanjutnya kita juga bisa bikin map sebenarnya. Kita bisa bikin map ya. Mungkin kita akan melihat berapa jumlah film per negara. Nah, caranya kita bikin baru lagi sheet-nya. Di sini mungkin kita kasih aja nama genre terfavorit. Oke. Kita bikin lagi visualisasi baru. Kali ini kita akan coba pakai Matplot. Jika teman-teman mau pakai Matplot, teman-teman harus menyediakan latitude dan longitude di sini. Pastikan di sini ada longitude dan latitude ya, bujur sama garis lintang. Garis bujur dan garis lintang ini nanti teman-teman tinggal drop. Longitude teman-teman drop ke rows, garis bujur, kemudian longitude teman-teman drop ke column. Atau terbalik, sorry, kayaknya terbalik deh. Latitude di rows, longitude ada di columns. Nanti otomatis dia akan keluar peta seperti ini. Nah, setelah keluar peta seperti ini, kita tinggal memasukkan informasi yang mau kita tampilkan. Karena kita mau menampilkan gambar, bukan gambar ya, tapi jumlah film per negara, berarti mungkin kita bisa pakai warna, teman-teman. Semakin banyak jumlah film di suatu negara, warnanya akan semakin pekat. Seperti tadi, teman-teman tinggal drag and drop title ke dalam color, lalu tinggal kita hitung ya. Measure, lalu kita count. Warnanya nggak kelihatan, mungkin kita kasih warna dulu. Warnanya warna merah. Oke. Jangan lupa dimasukin country ya, sorry. Nah, kita masukin country-nya. Karena country ini kan dia juga butuh nih. Matplot ini juga butuh country-nya ya. Jangan lupa drag and drop country-nya ke dalam detail. Nanti dia otomatis akan berwarna. Di sini teman-teman bisa lihat. Ternyata film Netflix yang paling banyak diproduksi itu di Amerika Serikat ya. Dan juga di Amerika Serikat. Dan di Alaska. Lalu kedua terbanyak itu ada di India. Namanya cenderung oranye. Di Indonesia sendiri hanya ada 79 film Netflix sampai tahun 2021. Kita juga bisa membandingkan. Kita lainnya contoh misalkan kita mau lihat direktur film yang paling terkenal ya di suatu negara. Teman-teman nanti tinggal drag and drop direktur, teman-teman masukin ke dalam detail. Lalu tinggal kita hover ya. Kita coba lihat direktur Indonesia. Bentar, masih loading. Direktur. Bukan direktur yang paling terkenal ya, tapi berapa jumlah direktur yang ada di suatu negara. Nah, ini nggak keluar ya, nggak keluar karena kita harus hitung dulu berapa jumlah direkturnya. Bisa teman-teman klik ini, kemudian teman-teman klik count. Nah, di sini lalu bisa kita lihat, ternyata direktur di Indonesia itu ada 77 direktur ya. Dan di Amerika Serikat itu ada 2.818 direktur. Ya, silakan Coach Jali. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk map ya. Sama-sama, Coach. Ini untuk visualisasi Matplot. Di sini bisa kita berikan nama film per negara.